Halo, dengan aku Renita, selamat datang di Sisi. Jadi kemarin pada tanggal 4 Agustus 2020 tentang ledakan di Lebanon, tepatnya di pelabuhan Beirut. Jadi Beirut ini merupakan ibu kota Lebanon. Seperti yang diberitakan akhir-akhir ini, Lebanon sedang mengalami krisis ekonomi, di mana keuangan sedang hancur-hancurnya. Terjadi inflasi parah, nilai mata uangnya jatuh, bahkan negara ini terancam gagal bayar utang. Ditambah lagi kondisi dunia karena COVID-19 ini, yang bahkan sampai saat ini belum menemukan titik terangnya. Tapi kemudian kemarin negara ini harus menerima satu musibah lagi, yaitu ledakan ini. Mari kita sama-sama saling mendoakan, semoga yang terluka segera disembuhkan, dan yang tidak tertolong semoga ditenangkan. Banyak isu yang beredar, banyak berita yang beredar semenjak kejadian ini. Awalnya ada yang bilang ini merupakan kejadian di pabrik kembang api yang terbakar. Kemudian Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa ini merupakan attack. Ya, yang kita tahu, seringkali bahkan setiap saat Lebanon ini terancam oleh Israel. Tapi kemudian dikonfirmasi oleh Presiden Lebanon bahwa kejadian ini terjadi karena ledakan amonium nitrat di mana tidak mengikuti langkah-langkah penyimpanan bahan yang eksplosif. Diberitakan ada 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan selama 6 tahun tanpa mengikuti pengamanan yang seharusnya. Nggak habis pikir sih, karena 2.750 ton itu kan bukan kuantitas yang sedikit. Dan disimpan selama 6 tahun tanpa pengamanan yang sesuai, itu seperti nyimpen bom waktu sih. Mungkin aja ini waktunya dia untuk meledak gitu kan. Kalau dipikir-pikir, untuk membahas alasan sebenarnya kenapa sampai terjadi ledakan seperti ini, ya aku nggak punya kapasitas di sana. Jadi entah itu attack, entah itu murni kecelakaan, menurutku kurang menarik aja gitu untuk ditelusuri. Justru yang menurutku lebih menarik adalah tentang amonium nitrat ini sendiri. Ya udah, jadi baca-baca dari berbagai sumber kenapa si amonium nitrat ini bisa meledak sebegitu hebatnya, dan sebenarnya apa dampak yang akan dirasakan oleh warga Lebanon pasca ledakan ini. Jadi amonium nitrat ini merupakan bahan kimia yang memiliki rumus molekul NH4NO3. Untuk bentuknya, umumnya itu ditemukan dalam bentuk seperti garam atau bubuk putih yang tidak berbau. Amonium nitrat ini sebenarnya memiliki banyak fungsi, tapi untuk saat ini yang utama adalah sebagai pupuk dan sebagai bahan peledak. Amonium nitrat ini terbentuk dari amonia dan arsen nitrat. Amonium nitrat digunakan sebagai pupuk karena memang kandungannya yang kemudian berperan untuk suplai nitrogen bagi tanaman. Biasanya produk komersial dari pupuk ini mengandung 33,5% nitrogen. Tapi di balik kebermanfaatannya itu untuk kehidupan, ternyata amonium nitrat ini bisa jadi sangat eksplosif. Untuk reaktivitasnya sendiri, sebenarnya amonium nitrat ini tergolong stabil. Terus kok bisa sih sampai meledak sebegitu hebatnya? Jadi meskipun senyawa ini stabil, tapi ketika terkena panas, ia akan mampu terurai, bahkan mampu menimbulkan ledakan jika tersulut api. Jadi sebenarnya bahan ini tuh harus dijauhkan dari yang namanya api, panas, maupun bahan yang mudah terbakar. Nah, sebagai bahan peledak, sebenarnya amonium nitrat ini merupakan salah satu bahan peledak komersil yang biasa diperjualbelikan. Misalnya di dunia pertambangan, untuk membongkar bebatuan, atau di bagian konstruksi, misalnya kalau kita mau buat terowongan gitu. Jadi sebenarnya amonium nitrat ini bukan benda yang asing lagi digunakan sebagai bahan peledak. Tapi tidak jarang juga bahan ini malah disalahgunakan oleh sebagian orang dalam aksi terorisme. Contohnya saja, yang pertama, terorisme dalam pemboman Sterling Hall di University of Wisconsin-Madison pada tahun 1970, pemboman kota Oklahoma pada tahun 1995. Yang ketiga, pengeboman New Delhi pada tahun 2011, kemudian pemboman di Oslo pada tahun 2011 juga. Yang kelima, peledakan di Hyderabad pada tahun 2013. Berdasarkan informasi dari Presiden Lebanon, diduga kejadian ini tuh terjadi karena memang tempat penyimpanannya tidak sesuai. Sebenarnya aku nggak tahu juga tempat seperti apa yang sebelumnya digunakan, atau gedungnya itu seperti apa sehingga tidak sesuai dengan prosedur penyimpanan barang-barang yang eksplosif. Tapi kalau berdasarkan informasi yang aku baca, memang amonium nitrat ini butuh kondisi-kondisi tertentu untuk mengurangi kemungkinannya meledak. Antara lain, yang pertama, disimpan dalam tempat dingin, kering, dan memiliki ventilasi yang baik. Kemudian menghindarkannya dari kontak panas, percikan, nyala api, atau bahan yang mudah terbakar lainnya. Yang ketiga, dipisahkan dari bahan yang mudah menyala, bahan organik, dan bahan yang mudah teroksidasi. Kemudian yang keempat, tidak disimpan di atas temperatur 54 derajat Celcius atau sebaiknya di bawah 30 derajat Celcius. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Ganda M. Simangunsong, yang merupakan seorang pakar kimia dari ITB, mengatakan bahwa amonium nitrat ini itu bukan bahan yang sensitif terhadap detonator, atau bisa dikatakan
nggak akan tiba-tiba meledak dengan sendirinya gitu. Kalau tidak ada yang menginisiasi. Nah, jadi sebenarnya diperlukan panas tinggi, tekanan tinggi untuk menginisiasi si amonium nitrat ini bisa meledak. Beliau juga menjelaskan bahwa penyimpanan amonium nitrat di pelabuhan ini kurang ideal karena ya memang kondisinya pelabuhan itu kan relatif panas. Terus juga tempat penyimpanan yang ideal untuk amonium nitrat ini sebenarnya di lokasi yang terpisah, tidak di satu lokasi. Jadi misalnya satu disimpan di satu lokasi ini, yang lainnya terpisah gitu. Karena kalau memang terjadi satu ledakan di lokasi ini misalnya, jadi nggak akan mengalami sympathetic detonation atau ibaratnya kalau satu meledak, ya nggak akan nyamber ke yang lainnya gitu. Bahkan ada aturan dengan membangun tanggul dengan tinggi tertentu supaya jika terjadi ledakan, dia nggak sampai keluar. Terus apa sih dampak yang akan dirasakan oleh warga Lebanon pasca ledakan ini? Yang pertama, mental shock jelas. Kemudian yang paling membahayakan itu adalah cemaran udaranya. Ledakan amonium nitrat ini mampu melepaskan gas beracun seperti nitrogen oksida dan gas amonia. Nah, di footage rekaman ini terlihat kan kalau di awal-awal timbul asap putih atau abu-abu yang kemudian disusul ledakan dengan asapnya yang berwarna merah kecoklatan. Nah, warna merah kecoklatan ini mengindikasikan adanya nitrogen oksida yang dilepaskan. Nitrogen oksida itu macamnya ada dua, nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida. Konsentrasi gas nitrogen monoksida yang tinggi ini mampu menyebabkan gangguan pada sistem syaraf yang mengakibatkan kejang-kejang. Nah, selain kejang bahkan kelumpuhan, nitrogen oksida ini mampu mengakibatkan yang pertama pusing, mual, muntah-muntah, kemudian iritasi pada hidung, mata, dan tenggorokan, sulit bernafas dan sesak, jari kebiruan, gangguan irama jantung, dan psikosis atau halusinasi. Karena bahaya-bahaya tersebut, kemudian Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beirut mendesak warganya untuk tetap tinggal di dalam ruangan dan memakai masker. Ya, gunanya untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan bahaya dari udara yang tercemar zat beracun ini. Oke, mungkin segitu dulu ngobrol-ngobrol tentang amonium nitrat. Aku mau bijak sedikit. Karena yang melihat peristiwa ini, seperti semuanya itu ada dua sisi gitu, ada baiknya, ada buruknya. Contohnya aja amonium nitrat ini, di satu sisi dia bisa membantu kehidupan manusia dengan perannya sebagai pupuk, tapi di sisi lain kalau kita nggak treat dia dengan baik, ya malah jadi bumerang untuk kita sendiri. Intinya, melakukan sesuatu apapun itu dengan baik, sehingga dia akan mendatangkan kebaikan untukmu. Oke, daripada makin kemana-mana, kita sudahi saja. Terima kasih sudah menonton Sisi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah!